wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian. Kelompok kami beranggotakan Saya Ahmad Riyadul Jawad. Saya Salwa Lailatul Rahmah. saya Riza Satifah. Saya Ayusa Diana. Apa organisasi itu? Pengorganisasian atau organizing adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi organizing dalam manajemen adalah langkah penting yang melibatkan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab bagi individu-individu dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan semua sumber daya, termasuk manusia, modal finansial, mesin, dan waktu untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kedua, ada perancangan organisasi. Perancangan organisasi adalah proses penyiapan dan penyusunan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan organisasi merupakan kegiatan paling awal yang dilakukan oleh lembaga manajemen publik untuk menyiapkan pelaksana pelayanan kepada masyarakat. Proses perancangan organisasi dalam manajemen dapat dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu: pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima, memberikan arahan untuk tugas-tugas yang telah diberikan. Yang pertama adalah kekuasaan atau power, yaitu suatu kemampuan untuk mengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalam untuk mencapai tujuan. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward power atau kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, kekuasaan memaksa, yaitu kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kekuasaan sah, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, kekuasaan rujukan, yaitu kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh orang atau sekelompok orang terhadap orang lain untuk memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Yang kedua adalah wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan agar dicapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Wewenang dalam sebuah organisasi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama wewenang lini, yang kedua kewenangan staf, yang ketiga kewenangan fungsional. Yang pertama kewenangan lini adalah mereka dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua kewenangan staf atau adalah mereka yang ditujukan oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Oleh karena itu, mereka yang memiliki staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, hanya saja dengan cara tidak langsung. Yang ketiga, kewenangan fungsional, yaitu mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan ketiga, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu.
Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan padanya. Daerah wewenang manajemen. Dalam setiap organisasi, kita akan menemukan masalah pembagian tugas dan tanggung jawab untuk semua pekerja dan pimpinan. Cara ini dilakukan agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga harus dapat bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya kepada orang yang ia berikan tugas tersebut. Untuk mencapai tujuan, kegiatan manajemen operasional didistribusikan melalui hierarki organisasi yang menunjukkan pembagian kekuasaan dalam organisasi. Pemimpin tinggi, pemimpin menengah, dan pemimpin bawah bertanggung jawab atas penyelenggara teknis. Komisaris, pemimpin umum, dan pemimpin divisi adalah pemimpin tertinggi. Kepala dan kepala subbagian adalah jabatan pemimpin menengah, dan mandor-mandor adalah jabatan pemimpin tingkat rendah. Administrasi dan pelaksana adalah dua bidang yang luas yang membentuk manajemen dan pertanggungjawabannya. Yang kelima yaitu pengaturan sumber daya manusia. Pengaturan sumber daya manusia atau SDM adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tugas kerja yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan SDM tidak hanya mencakup perekrutan dan pelatihan karyawan, tetapi juga melibatkan pengembangan, retensi, serta peningkatan motivasi dan produktivitas mereka. Selanjutnya, tujuan pengaturan sumber daya manusia. Yang pertama, mengoptimalkan efektivitas karyawan, yaitu menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki agar mereka bisa berkontribusi maksimal. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung perkembangan pribadi serta profesional karyawan. Yang ketiga, mengurangi pergantian karyawan, mengembangkan strategi retensi agar karyawan bertahan lebih lama dalam perusahaan, sehingga mengurangi biaya perekrutan ulang. Yang keempat, ada menjamin kepatuhan pada peraturan dan hukum ketenagakerjaan, yaitu menjamin bahwa seluruh proses rekrutmen, manajemen, hingga pemberhentian karyawan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya ada komponen penting dalam pengaturan sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan dan seleksi, yaitu menyusun strategi perekrutan yang efektif, menentukan kriteria seleksi, melakukan wawancara, serta memilih kandidat yang sesuai. Yang kedua, yaitu pengembangan karyawan, memberikan pelatihan dan peluang pengembangan diri kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Yang ketiga, manajemen kinerja, yaitu menilai kinerja karyawan secara berkala dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat, ada kompensasi dan manfaat, yaitu merancang paket kompensasi yang kompetitif, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif lainnya. Yang kelima, retensi karyawan, yaitu mengembangkan program kesejahteraan, pengakuan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang terakhir ada hubungan industrial, yaitu mengelola hubungan dengan serikat pekerja dan memediasi konflik yang mungkin muncul.